Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh-soleh kelas 5 Al-Basit yang pembelajaran online? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak soleh-soleha, kemarin kita sudah belajar menentukan letak denah ya, menentukan letak tempat pada peta. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai perbandingan sederhana. Nah, oke, anak soleh-soleha, silakan disimak ya video pembelajaran ini sampai selesai. Dan juga nanti di terakhir, anak soleh-soleha bisa disalin ya, contoh-contoh soal serta latihan soalnya. Oke, sini perbandingan sederhana ya yang bagian C. Misalkan nih anak soleh-soleha mempunyai kelereng berwarna merah nih, ada 10 kelereng ya. Kemudian di sini ada kelereng berwarna kuning ya, ada 3. Nah, perbandingan jumlah kelereng merah dan kelereng kuning ini bisa kita tulis dengan 10 banding 3 ya. Nah, banding itu bisa ditulis seperti titik 2 seperti ini ya, 10 banding 3. Dibacanya 10 berbanding 3. Jika ditulisnya kebalik ya, ditulisnya 3 dulu, 3.2 10. Nah, maka dibaca 3 berbanding 10. Nah, perbandingan ini dia sama seperti pecahan ya, nah soleh-soleh ya. Nah, misalkan di sini ada pecahan 1/2. Nah, ini kan dapat diartikan sebagai 1 dari 2. Nah, maka pecahan 1/2 ini bisa ditulis dengan perbandingan ya 1 banding 2 ya, atau 1 berbanding 2. Jadi penulisannya itu seperti titik 2 seperti ini ya, perbandingannya seperti bagi atau seperti titik 2. Nah, misalkan nih perbandingan 6 banding 8. Ini bisa kita sederhanakan ya, bisa kita sederhanakan atau kita tulis dengan 3 berbanding 4. Penulisan 6 banding 8 menjadi 3 banding 4, ini dinamakan perbandingan terkecil ya, perbandingan terkecil atau perbandingan yang paling sederhana. 6 banding 8 ini bisa kita sederhanakan ya, bisa kita bagi dengan angka yang sama. Nah, kalau di sini kan 6-nya dibagi 2 ya, jadi 3, maka 8-nya juga dibagi 2. Nah, 8 bagi 2 4. Nah, jadinya perbandingan sederhananya adalah 3 berbanding 4 ya. Atau kalau anak soleh-soleha masih ingat ya mengenai FPB, jadi di sini bisa juga kita membagi dengan FPB dari 6 dan 8. Nah, FPB dari 6 dan 8 itu kan 2. Maka di sini masing-masing dibagi dengan 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Ya, seperti itu ya anak soleh-soleha. Nah, kemudian ini untuk contohnya nih. Tuliskan perbandingan berikut menjadi perbandingan paling sederhana. Ya, ini contohnya. Di sini kan yang A 9 banding 6 ya, yang B 2 banding 8, yang C 4 banding 16. Nah, yang A dulu nih 9 banding 6. Kita akan menyederhanakan ya menjadi perbandingan yang paling sederhana. Maka kita bisa membaginya dengan 3 ya, 9 dibagi dengan 3, 6-nya juga dibagi dengan 3 ya, karena 3 itu adalah FPB dari 9 dan 6. Ya, FPB dari 9 dan 6 itu kan 3. Maka ini masing-masing angka dibagi 3 seperti ini. Ini 9 bagi 3 banding 6 bagi 3 ya. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Jadi perbandingan sederhana dari 9 banding 6 adalah 3 berbanding 2. Kemudian 2 banding 8. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 berbanding 8 bagi 2. Kenapa kalau dibagi 2? Karena FPB dari 2 dan 8 adalah 2 ya, maka perbandingan sederhananya adalah 1 berbanding 4 ya. Lalu yang C 4 banding 16. Nah, berarti kita cari dulu FPB dari 4 dan 16 ya. FPB dari 4 dan 16 itu adalah 4. Maka masing-masing ini kita bagi dengan 4. 4 banding 4 bagi 4 dan banding 16 dibagi 4 ya. 4 bagi 4 1 ya, berbanding 16 dibagi 4 4. Jadi perbandingan sederhana dari 4 banding 16 itu sama dengan 1 berbanding 4 ya. Jadi anak soleh-soleha, yang pertama
supaya langsung menjadi bentuk yang sederhana, anak soleh-solehnya bisa mencari FPB-nya ya, FPB dari kedua angka yang akan disederhanakan ya. Kemudian di sini kita masuk ke contoh aplikasinya ya. Nah, di sini perbandingan banyak uang Andi dan uang Wati adalah 3:7. Nah, jadi perbandingannya ya, uang Andi itu 3 berbanding uangnya Wati itu tuh 7. Jika selisih uang Andi dan Wati adalah 20.000, berapa rupiah uang mereka masing-masing? Jadi selisihnya uang Andi dan uang Wati adalah 20.000. Jadi uangnya Andi dikurangi uangnya Wati itu adalah 20.000. Nah, yang ditanya berapa uang mereka masing-masing. Nah, di sini yang diketahui adalah perbandingan ya, perbandingan uang Andi dengan uang Wita. Ya, perbandingannya adalah 3:7. Nah, kemudian karena yang diketahui selanjutnya adalah selisih uang mereka ya, selisih uang Andi dan uang Wati ya. Kan tadi selisih itu adalah dikurang ya, uang Andi dikurang uang Wati 20.000. Nah, di sini perbandingannya juga kita kurangi. Selisih perbandingannya berarti 7 dikurang 3 ya, sama dengan 4. Nah, maka uang Andi sama dengan punyanya Andi kan perbandingannya 3 nih, jadinya 3 per, nah selisih perbandingannya berapa? 4 ya, di sini kan 7 kurang 3 ya, 4 dikali selisih uang mereka berdua 20.000. Jadinya di sini 3/4 dikali 20.000 ya. Nah, di sini kan 4 nih, 3 kurang 3 4. Nah, 20.000 dibagi 4 kan 5.000 ya kan. Nah, 5.000 dikali 3 sama dengan 15.000. Jadi uangnya Andi 15.000. Kemudian uangnya Wati. Nah, perbandingannya punya Wati kan 7 nih. Jadinya 7/4 ya. 7/4 dikali 20.000. Tadi 20.000 dibagi 4 kan 5.000. Jadinya 7 kali 5.000 sama dengan 35.000 ya. Oke, selanjutnya di sini contoh yang selanjutnya, umur Wita dan Rizky jika dijumlahkan adalah 21 tahun. Perbandingan umur Wita dan Rizky adalah 3:4 nih. Perbandingannya umurnya 3:4. Umurnya Wita 3 ya perbandingannya ya. Umurnya Rizky 4. Nah, berapa tahun umur mereka masing-masing? Nah, tadi diketahui jumlah umur mereka 21. Jadi kita tulis dulu ya yang diketahui. Umur Wita berbanding umur Rizky sama dengan 3:4. Lalu jumlah perbandingannya, karena yang diketahui kan jumlah umurnya ya, berarti ya kita jumlahkan perbandingannya. Kalau di sini diketahui selisih, seperti yang contoh nomor 1 tadi, berarti perbandingannya nanti dikurang. Karena di sini diketahui jumlahnya, berarti ya jumlah perbandingannya kita tambahkan ya, 3 tambah 4, jadi sama dengan 7. Jadi jumlah perbandingannya 7. Nah, yang ditanyakan umur mereka masing-masing. Yang pertama kita cari umur Wita. Wita tadi kan 3 ya perbandingannya dia ya. Jadinya 3 per jumlah perbandingannya 7 ya. Jadi 3/7 dikali 21. Nah, di sini bisa kita bagi 21 dibagi 7 ya, sama dengan 3. Jadinya 3 kali 3 9. Kemudian umurnya Rizky kan di sini perbandingannya 4 punyanya Rizky, jadinya 4 per jumlah perbandingan ya, jumlah perbandingan yaitu 7 ya. Jadi 4/7 dikali jumlah umur mereka yaitu 21. Jadinya nih tadi dicoret ya, dibagi 21 bagi 7 3. Jadinya 4 kali 3 sama dengan 12 tahun. Jadi umurnya Wita 9 tahun dan umurnya Rizky 12 tahun ya. Kemudian di sini anak soleh-soleh ingat ya, jika di dalam perbandingan diketahui jumlah, maka perbandingannya harus dijumlahkan ya, kayak ini tadi. Ini kan yang diketahui jumlahnya kan. Nah, maka perbandingannya dijumlahkan. Tapi kalau di perbandingannya diketahui selisih atau beda, maka perbandingannya harus dicari selisihnya atau dikurangkan kayak yang nomor 1 tadi. Oke, sekarang kita ke latihan soalnya. Nanti ini disalin ya anak soleh-soleh ya di bukunya. Gak usah difoto, tidak usah dikumpul. Tapi nanti yang cek waktu tatap muka. Oke. Nah,
Pertama, di sini nyatakan jumlah gambar yang berwarna hitam terhadap jumlah gambar yang berwarna putih dengan mengisi titik-titik yang diberikan. Nah, berarti di sini bisa kita lihat ya anak soleh-solehah, berwarna putih berbanding berwarna hitam, ya. Sini yang warna hitam ada 1, yang warna putih ada 3. Berarti kita tulis 1 dari 3 ya. Maka ditulisnya 1:3 ya. Nah, kita tulis di sini, kita tulis yang nomor 1 ya. Oke, kita isi yang nomor 1. Jadi soalnya ya, yang persegi ini ya, hitamnya ada 1, putihnya ada 3. Berarti ditulis 1 dari 3 ya. Kita tulis 1 dari 3. Nah, maka perbandingannya 1 berbanding 3 ya. Ini yang 1A. Oke, kemudian yang 1B, kita lihat gambarnya. Tapi di sini ada 3 ya, hitamnya ada 3, putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 3 dari 5 ya. 3 dari 5 ditulis di sini, nanti 3 dari 5. Lalu ditulis 3 banding 5 ya. 3 dari 5, maka ditulis 3 banding 5. Oke, kemudian yang nomor 2, tuliskan perbandingan paling sederhana dari 9 banding 21. 9 banding 21. 9 banding 21. Nah, di sini kita cari KPK-nya ya, nggak soleh-soleh, KPK dari 9 dan 21. Nah, KPK FPB ya, nggak soleh-soleh, kita cari FPB dari 9 dan 21. Nah, FPB dari 9 dan 21 itu adalah 3 ya. Nah, jadi masing-masing kita bagi 3. Jadi di sini 9 dibagi 3 sama dengan 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, ini yang ditulis ya, FPB-nya 3. Nah, sederhananya sama dengan 3 banding 7 ya. Jadi di sini sama-sama dibagi 3, 9 dibagi 3, 3, 21 dibagi 3 tuh 7. Jadi perbandingan sederhana dari 9 banding 21 adalah 3 banding 7 ya. Kemudian yang kedua, 3 banding 21. Nah, 3 banding 21. 3 banding 21. Nah, FPB-nya yaitu 3 ya. FPB-nya adalah 3. Nah, maka sederhananya 3 bagi 3 kan sama dengan 1. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi sederhananya adalah 1 banding 7 ya. Perbandingan paling sederhananya 1 banding 7. Oke. C. C yaitu 4 banding 20. 4 banding 20.
FPB-nya berapa? 4 sama 20. Nah, 4 sama 20 FPB-nya adalah 4 ya. Nah, maka sederhananya sama-sama dibagi 4 kan? Sama-sama dibagi 4. Jadinya 4 dibagi 4. 1 ya. Berbanding 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka sederhananya 1 banding 5. Oke, yang D yang terakhir. Nanti yang E sama F anak soleh-soleh coba sendiri ya buat belajar. Oke. Nah, yang D-nya 15 banding 25. 15 banding 25. Nah, kita cari FPB-nya dulu. FPB-nya adalah FPB dari 15 sama 25, FPB-nya adalah 5. Oke, pintar anak soleh-soleha. Nah, maka sederhananya berapa perbandingannya? Nah, maka sederhananya sama-sama kita bagi 5 ya. Nah, 15 dibagi 5 sama dengan 3 berbanding 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, jadi bentuk sederhananya perbandingannya adalah 3 banding 5. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3, nyatakan pecahan-pecahan berikut dalam perbandingan paling sederhana. Nah, yang pertama, 3/8. Nah, 3/8 ini bisa kita tulis menjadi 3 banding 8 ya. Nah, kita cari FPB-nya. Karena FPB 3 dan 8 ini 1 ya. Nggak ada ya dia ya. 1 kan. 3 cuma bisa dibagi 1 ya. 8 juga sama. Jadi, ini sudah paling sederhana ya. Jadi 3/8 sudah sederhana. Sudah paling sederhana. Sederhana. Kemudian oke, yang B-nya lihat yang B. Yang B soalnya 6/8. Nah, 6/8 berarti kita bisa tulis 6 banding 8 ya kan. Nah, maka kita cari FPB-nya. FPB adalah FPB dari 6 dan 8. FPB dari 6 dan 8 itu adalah 2 ya. Maka sederhananya nah, sama-sama kita bagi 2. 6 dibagi 2 3 ya, banding 8 dibagi 2 4. Nah, kayak gitu ya anak soleh-soleh ya. Yang C sama D silakan anak soleh-soleh dicari sendiri ya buat belajar. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Nah, nomor 4 di sini jumlah kelereng merah ada 49, kelereng putih adalah 21. Tentukan perbandingan kelereng merah dan kelereng putih. Nah, kita tulis dulu. Kelereng merah ada 49. Putih ada 21 ya. Maka perbandingannya kita cari FPB-nya ya. FPB 49 dan 21 adalah berapa? FPB 49 dan 21. Nah, FPB 49 dan 21 adalah 7. Maka perbandingannya sama-sama kita bagi 7 ya. Maka perbandingannya 49 dibagi 7 sama dengan 7 ya. Berbanding 21 dibagi 7 sama dengan 3. Nah, maka perbandingannya adalah 7 banding 3 ya. Oke, lanjut yang nomor 5. Yang nomor 5 di sini banyak siswa kelas 2 dan kelas 3 mempunyai perbandingan 5 banding 7.
jumlah siswa di kedua kelas tersebut. Nah, diketahui jumlahnya ya. Jumlahnya ada 72 anak. Nah, tentukan banyak siswa masing-masing ke kelas. Nah, berarti kita tulis dulu perbandingan yang diketahui ya. Kelas 2, perbandingan kelas 2 dan kelas 3 adalah 5:7 ya. Perbandingan kelas 2 dan kelas 3 sama dengan perbandingannya adalah 5:7 ya. 5:7. Jadi yang 5-nya ini punya kelas 2 dan 7-nya ini punya kelas 3. Kemudian di soalnya di sini diketahui adalah jumlah siswanya 72. Ya, maka kita tulis di sini jumlah perbandingan di bawahnya. Jumlah perbandingannya berarti 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi jumlah perbandingannya adalah 12. Pertama kita cari dulu yang kelas 2 ya. Oke. Kelas 2 sama dengan, nah, perbandingannya kelas 2 berapa? 5 ya. Berarti 5 ke 10 ya. Ya. 5 per jumlah perbandingannya 12. Nah, dikali jumlah siswanya tadi ada 72. Jadinya sama dengan, nah di sini kita bisa bagi ya, 72 dibagi 12. Nah, 72 dibagi 12 itu adalah 6 ya, jadinya di sini tinggal 5 dikali 6 sama dengan 30 siswa. Nah, kelas 2 ada 30 siswa. Kemudian lihat. Ini dicuri dulu. Oke, kemudian kita cari yang kelas 3 ya. Nah, yang kelas 3 berarti sama dengan kelas 3 kan 7 nih perbandingannya. Berarti di sininya nanti 7, di sininya nanti perbandingannya menjadi 7 per 12 ya, dikali 72 jumlah siswanya ya. Ini kayak tadi dicoret atau kita bagi 72 dibagi 12 kan 6. Jadinya di sini tinggal 7 kali 6 sama dengan 42 siswa. Ini ya, nak sore-sore ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjutkan yang nomor 8. Di sini umur Iwan adalah 2/3 dari umur Budi. Nah, jika umur Budi 18 tahun, berapakah umur Iwan? Nah, berarti tinggal kita kalikan ya. Tinggal kita kalikan. Umur Iwan adalah 2/3 dari umur Budi. Umur Budinya 18 tahun. Umurnya Iwan berarti kita tinggal kalikan saja. Umur Iwan sama dengan umur Iwan sama dengan 3/8 2/3 umurnya Iwan adalah 2/3 dari umur Budi. Berarti 2/3 dikali umurnya Budi. 2/3 dikali 18 ya. Sama dengan, di sini kita bagi ya, 18 dibagi dengan 3. Berapa 18 bagi 3? Ya, 6 ya. Jadinya di sini 2 kali 6. Itu ya, nak salah-salah ya. Sama dengan 12 tahun. Umurnya Iwan 12 tahun. Oke, selanjutnya nomor 9.
Jumlah ternak Bu Eni adalah 1/3 dari jumlah ternak Bu Entin. Nah, jika jumlah ternak Bu Entin adalah 27, berapa jumlah ternak Bu Eni? Nah, sama kayak ini. Berarti ternak Bu Eni dan kita kalikan ya. Ini tadi berapa? 1/3. Nah, berarti 1/3 di sini kali 1/3 dikali jumlah ternaknya Bu Entin 27. Jadi di sini 1/3 kali 27 sama dengan, di sini bisa kita bagi ya, 27 dibagi 3 berapa hasilnya? Iya, 9. Maka di sini tinggal 1 kali 9 sama dengan 9 ekor ternaknya. Jadi ternaknya Bu Eni ada 9 ekor. Oke, selanjutnya nomor 10. Nomor 10, perbandingan umur Andi dan Heni adalah 5:3. Jika umur Andi 10 tahun, tentukan umur Heni. Nah, di sini umurnya Heni tidak tahu, tahunya umurnya Andi ya 10 tahun. Maka umurnya Heni sama dengan, nah, tinggal kita kalikan. Umur Heni sama dengan, nah kita lihat perbandingannya di sini. Heni itu 3 ya, Andi 5. Maka Heni 3 yang di atas, jadi 3/5 ya dikalikan umurnya Andi. Jadi di sini sama kayak tadi ya. Di sini 3 punyanya Heni ya, per 5 punyanya Andi. Nah, kemudian dikali umurnya Andi 10. Sama dengan, nah, kita bagi 10 bagi 5 sama dengan 2 ya kan? Jadinya di sini tinggal 3 dikali 2 dengan 6 tahun. Jadi umurnya Heni adalah 6 tahun ya. Lanjut nomor 11. Banyak siswa perempuan di kelas 5 ada 15 anak, sedangkan 25 anak lainnya adalah siswa laki-laki. Perbandingan banyak siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah, nah, perempuannya ada 15, laki-lakinya ada 25 ya. Kita tulis dulu. Ini perempuan sama dengan 15. Laki-laki sama dengan 25 ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa perbandingan siswa perempuan dan siswa laki-laki. Nah, maka di sini ya kita cari ya FPB-nya dari 15 dan FPB dari 15 dan 25 adalah, nah ya, FPB dari 15 dan 25 adalah 5. Maka perbandingannya, nah, kita bagi 5. 15 bagi 5 3 ya, banding 25 dibagi 5 5. Nah, jadi perbandingan siswa perempuan dan laki-laki adalah 3 banding 5. Oke, nomor 12 yang terakhir. Nomor 12 di sini soalnya pada hari Minggu sebanyak 35 siswa kelas 5 mengikuti lomba jalan sehat. Jadi siswanya ada 35 ya. 10 anak pakai baju putih, sedangkan nilainya pakai baju merah. Berapakah perbandingan yang berbaju putih dengan semua peserta lomba? Nah, semua peserta lomba ada 35. Kalau yang pakai baju putih ada 10. Kita tulis dulu. Semua peserta sama dengan 35. Yang pakai baju putih ada 10 ya kan. Nah, jadi perbandingannya sama kayak tadi, kita cari FPB dari 35 dan 10 ya. FPB dari 35 dan 10 adalah berapa? FPB 35 dan 10? Iya, FPB 35 dan 10 adalah 5. Maka perbandingannya sama kita bagi 5. Nah, 35 bagi 5 sama dengan 7. Banding 10 dibagi 5 2. Jadi perbandingan semua peserta dengan peserta yang memakai baju putih adalah 7/2 ya. Kalau di sini perbandingan berbaju putih dengan semua peserta dibalik ya. Berarti kalau perbandingan
baju putih dengan seluruh peserta ya kita balik jadinya 2:7 ya. Perbandingan baju putih 2:7. Oke ya Nasla Soleha, silakan ini nanti latihan soalnya disalin ya. Nanti ketika tetap muka nanti yang nggak cek. Oke, mungkin itu saja ya Nasla Soleha kelas 5 yang bisa Anda sampaikan mengenai perbandingan sederhana. Ya, tolong ini dipelajari, dicatat baik-baik ya Nasla Soleha. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai skala ya, mengenai ya Nasol Soleha yang dicukupkan sampai di sini yang akhiri kurang lebihnya ya dan mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.